Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya menyapa seluruh sahabat PABKT TV dimanapun berada. Dan kali ini kita kembali di Ngopi, Ngobrol Pintar, series kedua bersama Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Bapak Haji Fahmi RSAG MHI. Dan tema kita kali ini adalah Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang inklusif. Tapi sebelumnya, kalau namanya ngopi, ngobrol pintar, nggak afdol kalau nggak ada kopi ya. Nah, kita panggil dulu nih, ada Yana yang nganter kopi. Mau diminum dulu atau kita langsung ngobrol? Iya, Pak? sambil ngobrol aja. Sambil ngobrol aja ya Pak ya, baik. Kalau gitu, Pak, tema kita kali ini kan adalah Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang inklusif. Iya. Sebenarnya apa sih Pak dasar menghadirkan pelayanan yang inklusif bagi pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini Pak? Ya, inklusif ini kan ya pelayanan yang khusus ya terhadap kelompok tertentu seperti kaum rentan dan kaum disabilitas. Sebagai acuan dasar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan suratnya nomor 206/DJA/SK/1 Romawi tahun 2021 tentang standar pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya di peradilan agama. Jadi layanan-layanan ini sebenarnya sudah diatur oleh Mahkamah Agung melalui aturan-aturannya dan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi sebagai salah satu satker yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Jadi khusus inklusifnya itu terkait dengan bagaimana memberikan layanan terhadap kaum rentan dan kaum disabilitas. Artinya memang Pengadilan Agama Bukit Tinggi sebagai ujung tombak dari badan peradilan, 4 badan peradilan khususnya badan peradilan agama mewujudkan pengadilan yang inklusif atau peradilan yang inklusif ini gitu ya Pak ya. Baik, sebenarnya apa saja Pak pelayanan yang sudah mengakomodir kebutuhan kelompok rentan ataupun teman-teman disabilitas di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini Pak? Sebenarnya kita sangat bersyukur ini dengan kehadiran para calon pegawai negeri sipil yang sudah membuat aktualisasi di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, dan aktualisasi ini sudah teruji bahkan sudah kita SK-kan untuk dijalankan secara resmi di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Di antara aktualisasi ini terkait dengan SOP tentang alur pelayanan untuk kaum rentan dan kaum disabilitas ini. Ini untuk SOP ini sudah digagas oleh Saudara Febri Aziz SIP. Saya sendiri gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana video alur layanan terhadap kaum rentan dan kaum disabilitas ini dibuat dalam bentuk animasi, kemudian juga dalam bentuk 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa ibu di Minangkabau yaitu bahasa Minang. Karena peradilan agama atau Pengadilan Agama Bukit Tinggi berada di Sumatera Barat. Kemudian di samping itu juga tentang pemanggilan terhadap pihak yang berperkara khususnya untuk kaum disabilitas dan kaum rentan ini yang dibantu di samping dipanggil secara elektronik melalui email, juga dibantu dengan aplikasi yang digagas oleh juga sekali lagi dari CPNS yang ada di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Di samping itu banyak lagi ya, dan saya sudah sempat mencatat beberapa aktualisasi ini, termasuk tentang pengadaan dan penyediaan alat bantu mobilitas dan alat bantu dengar bagi kelompok rentan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Pengalaman pribadi saya pernah bersidang dengan orang yang kaum rentan ini, seperti dia kekurangan atau penurunan lah pada alat pendengaran. Itu biasanya menjadi kendala ketika kita bersidang. Sekali 2 kali ditanya masih saja tidak didengar, atau ya lain yang ditanya lain pula jawaban. Nah, karena itu aktualisasi ini sangat membantu ya, sangat membantu terhadap para kaum disabilitas dan kaum rentan ini. Saya kira seperti itu.
Artinya memang banyak sekali memang hal-hal atau aktualisasi yang sudah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Bukit Tinggi terkait bagaimana mewujudkan peradilan yang inklusif untuk kelompok rentan gitu ya Pak ya. Nah, apakah layanan yang sudah Bapak sebutkan tadi, di antara yang Bapak sebutkan itu sudah diketahui Pak oleh masyarakat khususnya yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukit Tinggi Pak? Iya, semua jenis layanan ini, semua bentuk layanan inklusif terhadap kaum rentan dan kaum disabilitas ini sudah kita sampaikan melalui media sosial yang ada di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, baik melalui website, melalui Facebook, Instagram, dan seluruh media-media lain. Bahkan yang saya juga salut ya dengan adanya kolaborasi antara Pengadilan Agama Bukit Tinggi dengan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Video-video ini tentang fitur-fitur layanan inklusif ini sudah ditayangkan melalui Videotron Kota Bukit Tinggi yang letaknya sangat signifikan ya. Itu terletak di depan kalau kita mau ke Jam Gadang, nah itu kita akan melewati Videotron itu, dan itu sudah ditayangkan seluruh fitur-fitur ini oleh Pemda Kota Bukit Tinggi. Artinya memang melalui sosialisasi layanan yang ada di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ini, kita berharap memang masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukit Tinggi, khususnya kelompok rentan, benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan mereka terkait dengan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Silakan diminum dulu Pak, nggak afdol kalau kita nggak minum kopi. Terima kasih Haji. Wah, ini benar-benar kopi nih. Benar kopi. Saya kira kopi bohong-bohongan, ternyata benar-benar kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang di ngopi ini biasanya kan Pak di ranah Minang, di Kedai Kopi banyak sekali obrolan yang keluar yang kadang juga memberikan paradigma dan pandangan yang baru. Dan khusus di ngopi, Ngobrol Pintar series kedua ini dan seri-seri selanjutnya, kita berharap memang menghadirkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak pencari keadilan agar mereka memang lebih tahu dan lebih kenal lagi dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan layanan apa saja yang bisa mereka dapatkan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi Pak. Baik, kita lanjutkan Pak. Sebenarnya bagaimana implementasi di Pengadilan Agama Bukit Tinggi terkait dengan aktualisasi-aktualisasi yang sudah disebutkan tadi Pak? Ya, di antara aktualisasi yang sangat mengesankan dan itu sangat membantu para pencari keadilan adalah aktualisasi dengan adanya e-mediasi, mediasi elektronik ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama di Pengadilan Agama Bukit Tinggi itu perkaranya sudah 100% didaftarkan secara e-court atau secara elektronik, dan perkara-perkara e-court ini akan ditindaklanjuti dengan persidangan secara e-litigasi. Nah, sebelum pemeriksaan masuk kepada pokok perkara, Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi, sesuai Perma 1 2016 itu wajib menjalankan mediasi. Nah, terkait layanan inklusif terhadap kelompok rentan dan kaum disabilitas ini, dengan adanya aktualisasi atau aplikasi e-mediasi ini atau mediasi elektronik ini, mereka tidak perlu lagi datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan mediasi secara tatap muka ya dengan mediator, tetapi mereka bisa melakukan mediasi itu dari mana saja ya, melalui aplikasi Zoom atau yang sudah lebih memasyarakat itu seperti aplikasi video call ya, melalui WhatsApp gitu. Dan media-media ini saya kira itu sangat membantu kepada kelompok rentan dan kaum disabilitas ini untuk melakukan mediasi itu. Ketika mediasi ini dilaksanakan secara sempurna, walaupun hanya dengan melalui video call atau melalui Zoom, ini jelas ya sangat menguntungkan kepada kaum rentan karena mereka sulit untuk mengakses ke kantor Pengadilan Agama secara luring itu. Saya kira ini sangat membantu. Artinya memang Pengadilan Agama Bukit Tinggi berusaha mewujudkan dan mengakomodir kebutuhan kelompok rentan dan teman-teman disabilitas gitu ya Pak, dengan banyaknya aktualisasi dan juga hal-hal serta layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Untuk sahabat PABKT TV yang mungkin pengen tahu apa saja sih aktualisasi atau pelayanan terkait dengan kelompok rentan atau teman-teman disabilitas, itu bisa akses di website kita di PABKT TV. Maksud saya PA Bukit Tinggi, kemudian juga IG dan Twitter kita di @PA Bukit Tinggi, Facebook kita di PA Bukit Tinggi .BKT,
Telegram kita di @pa_bukittinggi dan bisa juga di WA kita 081166444602. Dan selanjutnya Pak, kalau tadi kan baru bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya kalau inklusif itu kan tidak hanya keluar tapi juga ke dalam. Nah, untuk pelayanan yang diberikan kepada aparatur Pengadilan Agama Bukit Tinggi secara khusus, ini ada juga nggak sih Pak layanan terkait dengan kelompok rentan ini Pak? Iya. Memang benar ya, untuk disebut sebuah layanan itu inklusif, itu ada layanan sifatnya keluar seperti kepada pencari keadilan yang mempunyai kaum disabilitas atau kaum rentan, dan juga bisa inklusif itu untuk layanan kita ke dalam sendiri. Sebagaimana yang Aji ketahui bahwa sekarang Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengedepankan ya untuk layanan itu berbasiskan elektronik. Termasuk dalam rapat-rapat. Ini juga digagas oleh seorang karyawan Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Beliau adalah sebagai Kasubag Kepegawaian ya, yang beliau bernama Windy Savitri Eskom. Beliau menelurkan sebuah ide tentang bagaimana rapat itu tidak mesti harus bertatap muka secara langsung. Nah, nama gagasan beliau ini dengan sistem atau aplikasi e-meeting namanya. Meeting secara elektronik. Dan ini sudah beberapa kali kita praktekkan, kita laksanakan dalam rapat-rapat koordinasi, baik rapat terhadap seluruh karyawan maupun dalam tingkat pejabat tertentu atau rapat khusus. Alhamdulillah ini sangat membantu. Dan saya merasakan seperti Pengadilan Agama Bukit Tinggi sendiri ini memiliki gedung yang tipikalnya ada 3 lantai ya, 3 lantai. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Biasanya kita melakukan pertemuan itu di lantai 3. Lantai 3 ya. Nah, oleh karena itu mungkin ini akan bermasalah ya bagi rekan-rekan yang mungkin secara fisik, ya, secara umur mereka sudah tua. Setiap mau rapat harus berjalan ke lantai 3. Kita belum punya lift. Iya benar Pak. Ya. Nah, jadi kemudian bagi mereka yang mungkin kaum ibu yang lagi hamil, nah ini kita harus ramah juga sebenarnya. Benar. Bukan hanya terhadap kaum rentan dan kaum disabilitas, tapi terhadap ibu-ibu hamil, ya, orang tua. Kemudian salah seorang dari pegawai kita kan ada, hakim kita ada yang mengalami gangguan dari segi fisik karena ada musibah. Iya benar. Oleh karena itu ide adanya e-meeting ini atau meeting secara elektronik ini jelas membantu. Yang kita carikan bagaimana supaya rapat itu berjalan dengan baik, seluruh peserta rapat hadir, dan masing-masing anggota bisa mengeluarkan pendapatnya. Tidak mesti terhalang atau terkendala gara-gara tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung. Nah, aplikasi ini memakai sistem Zoom meeting ya, dengan Zoom seluruh pihak yang diundang hadir. Dan saya melihat aplikasi ini luar biasa. Di situ seluruh eviden akan tersimpan dengan baik, mulai dari absensi hadir rapat, kemudian notulennya, kemudian foto-foto, dan semuanya akan tersimpan secara rapi dalam aplikasi ini. Sehingga suatu saat, apalagi kita ini dengan adanya APM, kemudian adanya ZI, ini eviden-eviden ini biasanya kita bercarian, susah menemukan di mana sih, siapa yang nyimpan. Tapi dengan adanya aplikasi e-meeting ini, semua eviden itu tersimpan secara rapi, dan suatu saat ketika dibutuhkan gampang mendapatkannya. Begitu Mas Haji. Artinya memang Pengadilan Agama Bukit Tinggi benar-benar mewujudkan peradilan yang inklusif itu tidak hanya untuk masyarakat pencari keadilan, tapi juga untuk seluruh aparatur. Apalagi dengan e-meeting ini yang Aji ketahui, teman-teman seperti jurusita yang mungkin lagi ada di luar juga bisa ikut rapat dan tidak ketinggalan informasi. Benar. Meskipun mereka sedang dinas di luar ya, sedang bertugas di luar, dan ini tidak menghalangi ya untuk kita tetap melakukan rapat, menghadirkan para jurusita ini. Baik, itu obrolan kita bersama Bapak Fahmi RSAG MHI terkait dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang inklusif. Dan kita berharap seluruh sahabat PABK TV dimanapun berada bisa mencari lagi atau mengetahui informasi ini lebih detail
Seperti yang sudah Haji sampaikan tadi, itu bisa di website Pengadilan Agama Bukit Tinggi, media sosial kita, Instagram dan Twitter di @pa_bukittinggi, Facebook kita di @pa_bukittinggi.bkt, Telegram kita di pa_bukittinggi, dan WhatsApp kita di 0811 6644 602. Pak, terakhir Pak, apa harapan yang mungkin yang tersimpan atau yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan terwujudnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang inklusif ini, Pak? Ya, ini tentu bukan hanya harapan saya selaku Ketua Pengadilan saja, tapi ini harapan dari kita semua. Saya teringat dengan pidatonya Pak Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada waktu penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Kalau saya tidak salah ingat itu sekitar bulan Februari ya. Bulan Februari beliau menyampaikan pidato itu di tahun 2022 bahwa seyogianya dan beliau punya harapan terhadap Mahkamah Agung untuk dapat lebih memperhatikan layanan terhadap kaum rentan dan kaum disabilitas ini. Ya, seperti terhadap orang rentan itu ya orang tua, kemudian perempuan dan anak ya, karena banyak sekali kasus-kasus anak di Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyurati kita melalui surat yang sudah saya sampaikan di awal agar di pengadilan di tingkat pertama, tingkat banding dan seterusnya itu di 4 lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung memberikan layanan inklusif itu. Nah, harapan kita layanan ini tentu harus konsisten. Bagi CPNS yang sudah membuat aktualisasi tadi itu, pertama kita sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih. Tetapi kalau layanan ini atau apa yang sudah dibuat oleh CPNS ini tidak dilakukan secara konsisten, ini tentu tidak akan berdampak baik juga kepada para pencari keadilan, khususnya kaum rentan dan kaum disabilitas itu. Kemudian di samping itu, kita tetap harus meningkatkan layanan, menjadi layanan yang lebih baik lagi. Saya yakin ya, dengan motonya Pengadilan Agama Bukit Tinggi, bersama kita bisa ya, bersama kita bisa, insya Allah kita bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi kaum rentan dan kaum disabilitas ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dalam Ngopi Ngobrol Pintar series kedua ini. Dan kita berharap dengan informasi yang kita sampaikan kepada sahabat PABKT TV, ini bisa menambah pandangan baru terkait dengan bagaimana Pengadilan Agama Bukit Tinggi berusaha memberikan pelayanan optimal kepada seluruh masyarakat pencari keadilan, khususnya kali ini untuk kelompok rentan dan teman-teman disabilitas. Dan jangan lupa, untuk sahabat PABKT TV yang menonton, silahkan like, komen, dan bagikan informasi ini kepada teman-teman atau saudaranya agar informasi ini bisa tersebar lebih luas lagi, sehingga memang masyarakat pencari keadilan khususnya yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukit Tinggi bisa mengakses pelayanan yang optimal di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Sekali lagi terima kasih Bapak, ya, silahkan diminum lagi kopinya, sama-sama Mas Haji, sama-sama. Baik, terima kasih. Kita berdua pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngopi series berikutnya. Oke, terima kasih.